Ya guys, kita sekarang sedang menunggu ekskavator lagi traveling ya Bang Adin. Kita mau ngapain nih Bang? Kita site visit di lokasi PT BKM yang bakalan dikerjakan oleh tim, dan kita mulai dari jeti, kemudian kita orientasi jalan haulingnya, serta pada akhirnya kita akan ke lokasi untuk tes Salah Bang, test pit. Oke, jadi sekarang posisi kita lagi nunggu Eksa lagi traveling menuju lokasi test pit Bang. Oke. Benar sekali. Oke. Nanti Eksanya muncul dari situ guys. Jadi bro, topel ini cukup dibuang ori ini. Cukup ini. 50.000 nggak perlu di atas dia. Lebih 50.000 matanya. Mending di sini aja kita taruh. Jadi guys, itu tadi kita dari sana tadi jeti ya. Kita lagi nunggu ekskavator sedang traveling menuju lokasi test pit. Jadi lokasi test pitnya rencana ada di atas sana guys. Nanti arah jalan ekskavatornya ke sana ya. Ini ada salah satu ekskavator yang juga sedang traveling. Ini Kobelco, tapi bukan ini yang akan kita pakai. Ya, mungkin teman-teman di sini kalau lihat kondisi lapangan panas ya, itulah resiko guys kalau kalian kerja di dunia tambang. Kita tidak terlepas dari panasnya sinar matahari ya. Jadi ya kalau mau kerja di tambang ya dibiasakan lah supaya nanti tidak kaget ya. Ini dia Eksa kita, Liugong. Ini PC 200 Bang ya? Iya, sekelas PC 200. PC 200 ya, ini nanti yang akan kita gunakan untuk test pit ya, kurang lebih sekilo lah dia ke sana, 1 kilometer. Oke guys, sekarang Eksanya sudah datang. Gimana Bang titik? Ya, sekarang kita ikuti di mana titik untuk melakukan test pit. Jadi test pit ini memang di dalam dunia pertambangan nikel penting banget ya. Ini lahannya udah lumayan bersih ya untuk kita bisa melakukan test pit. Nah, jadi titik test pitnya adalah ya posisi bucket saat ini ya, bisa teman-teman lihat itu nanti maju sekitar ya 3 meter lah ya, kurang lebih di situ ya posisi titiknya. Sini deh guys ya, sini deh ya. Kenapa test pit ini penting teman-teman ya? Itu karena potensi daerah ini tuh kita tidak akan tahu pasti ketika data di bawah permukaan itu kita tidak tahu.
ya, sehingga kadang ketika kita melakukan katakanlah pemetaan, itu yang kita lihat hanyalah tanah-tanah laterit nih kayak gini nih. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah profil dari laterisasi itu sendiri. Jadi kita sudah dapat profil laterisasi, kita bisa melihat yang mana limonit, mana saprolit, transisi bedrock. Nanti kita sampel masing-masing dari profil tersebut, kemudian kita bawa ke laboratorium dan kita akan lihat apakah dia potensi untuk kita lanjutkan ke proses penambangan ataukah tidak, ataukah kita harus beralih ke lokasi yang lain. Ya, jadi guys, ini posisi dia mulai menggali ya. Nanti akan timbul pertanyaan, kira-kira sedalam apa test pit ini akan digali. Ya tergantung keinginan kita seberapa dalam data yang ingin kita peroleh. Ya, kalau kita belum ketemu ore, ya kita maksimalkan sedalam mungkin gali kita sampai ore-nya atau ore bagian atasnya itu kita temukan. Ya ketika kita sudah dapat ore-nya, ya maka itu adalah pertanda bagus bahwa di situ memang ada ore, ada nikel. Biasanya kita maksimalkan sampai satu bucket turun itu bisa sekitar 5 sampai 6 meter ya, 5 sampai 6 meter galian. Terus kita lihat horizonnya atau profil lateritnya. Ya, dalam melakukan test pit ini ada beberapa tugas yang perlu dipersiapkan, ada beberapa orang yang perlu disiapkan untuk melakukan tugas tertentu, misalnya sampler ya, pengambil sampel. Ini yang udah pegang karung di sini. Nanti dia akan bertugas untuk mengambil sampel yang dimana pengambilan sampel, lokasi pengambilan sampelnya ini udah ditentukan oleh pengawas yang mengawasi jalannya test pit ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sana ada pengawas. Nanti dia yang akan menentukan bagian mana, lapisan mana yang akan kita sampling. Oke. Ya teman-teman, kalau dilihat ini bagian atas dari lubang test pit ini adalah boulder-boulder batuan. Ya ini wajar karena di dekat lokasi ini terdapat sungai, sehingga diduga bahwa batu-batu ini dulunya dibawa atau ditransportasikan oleh aliran sungai. Ini ada sekitar berapa ini? 6 meter? 5 meter ya. Mengecekkan apa sudah masuk ke zona ore atau belum ya. Oke guys, ini sudah mencapai mungkin kedalaman sekitar 7 meter ya. Kedalaman sekitar 7 meter. Ya, kita cek lagi materialnya. Kita cek lagi. Ya. Fotoin coba Mas Mani. Sebelah sini juga Mas. Ya, semuanya diambil acak aja. Di kampus saya kan? Ya. Sudah ada turun setengah meter belum tadi itu? Di sini tensinya berapa ya, nggak tahu ya. Nggak ada datanya sama sekali. Ayo tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan Mbak. Bapak berapa nih? Aku kabar 2A. 2A. Ini proses dokumentasi sampel. Nah, kita buka tulisannya. Terkait penamaan sampel ini sebenarnya tidak ada format tertentu, yang jelas di sana sebisa mungkin informatif ya. Paling tidak di sana ada ID dari test pit, lubang test pit keberapa, kemudian meteran keberapa, dan tanggal pengambilan sampel. Ini penting agar nanti tidak tertukar dengan lapisan yang lain ataupun dengan lokasi titik test pit yang lain. Jadi perlu dicatat ya teman-teman ya.
itu TP01, artinya test pit 01, M7 meteran ke-7 dan seterusnya. Nah teman-teman, kalau sudah merasa menemukan bagian atas dari ore, dari horizon ore, maka kita usahakan supaya bisa menggali lebih dalam lagi dengan cara menurunkan dudukan eksa sehingga galian yang didapat itu bisa lebih dalam. Seperti yang terlihat pada video ini, eksa lagi berusaha untuk menurunkan dudukannya. Yang digali itu nanti adalah lokasi dudukan supaya bisa menggali lebih dalam lagi lubang. Ya teman-teman, bisa dilihat sekarang dudukan eksanya sudah lebih rendah lagi, sehingga kita harapkan bahwa material yang diambil itu berasal dari kedalaman yang lebih besar. Nah ini tugas pengawas untuk mengarahkan, karena mereka yang tahu seberapa dalam galian yang akan kita ambil. Nah ini teman-teman, karena kita rasa kita sebentar lagi akan mendapatkan bagian atas dari ore, top ore-nya, maka kita arahkan supaya bisa merendahkan lagi dudukannya, supaya nanti dia turun di situ dan menggali lebih dalam lagi. Oke teman-teman, itu tadi di lokasi test pit yang pertama. Sekarang kita pindah ke lokasi test pit yang kedua. Tapi sebelum pindah, teman-teman harus pastikan bahwa lubang tadi yang digali itu sudah harus tertutup sebelum teman-teman pindah ke lokasi selanjutnya. Gimana abang Bu? Masih bisa? Masih bisa lah. Berapa lubang lagi? Ya kurang lebih 4 lubang lagi lah. 4 lubang yang lagi. Mewakili dan representatif lah. Lubangnya dalam atau enggak? Ya, tergantung lokasi di mana kita melubang. Oke. Kalau sini dalam. Kalau di kota dangkal. Oke. Lagi nunggu eksa datang guys, untuk menggali ke lubang test pit yang kedua. Oke, semangat terus. Walaupun tadi di lubang 1 kita belum sampai ke ore-nya, masih sedikit di bagian atas ore, masih sedikit top ore. Kita akan coba di titik kedua, siapa tahu barangkali kita bisa mendapat ore di kedalaman yang lebih dangkal. Setiap hari Pak. Temanku di Wakatobi itu bisa. Pak Darman juga, mantan anggota DPR kota dulu, dia orang Wakatobi sana. Yang paling banyak teman-teman saya itu orang Lede Pak. Di Lede. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi test pit yang kedua. Di lokasi ini kita berharap kita bisa menemukan ore di kedalaman yang lebih dangkal. Semakin dangkal ore, semakin baik, artinya semakin tipis OB, overburden, yang akan kita kupas nantinya. Ya teman-teman, ini proses selanjutnya sama seperti di lubang test pit yang pertama tadi. Ketika ada perubahan material, kita cek dan kita ambil sampelnya, kita sampling, dan nantinya kita dokumentasi, catat kode sampel, dan akan kita bawa ke laboratorium. Ya ini contoh material yang kita harapkan akan kita temukan. Kurang lebih seperti ini ya guys ya. Biasa ore nikel itu dia berwarna kehijauan. Nah, ini saya coba untuk melihat material di bagian dalam. Kurang lebih seperti ini ya materialnya. Sampling secara acak yang merepresentasikan dari material yang ada di bawah. Ini warna hitam guys, teman-teman mungkin yang familiar di nikel ini pasti tidak asing lagi. Ini mangan ya, warna hitam itu mangan. Kita kembali ke proses yang tadi lagi guys. Ini kita coba cek sampelnya dan kita sampling. Kurang lebih seperti itulah guys kalau kita melakukan tes pit ya. Pinter-pinternya geologisnya aja, pinter-pinter geosnya menentukan di lokasi mana kita melakukan tes pit dan di lapisan yang mana saja yang akan kita
sampling. Jadi memang kemampuan geos sangat dipertaruhkan di sini karena penuh dengan kos ya. Kosnya tinggi, ini kita harus sewa alat, bayar orang untuk sampling, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ini saya mau menunjukkan ada pohon kayu angin teman-teman, atau orang lain juga biasa sebutnya sebagai pohon cemara angin. Nah ini yang saya tunjuk teman-teman. Nah entah mengapa di beberapa lokasi yang kami survei, biasanya kalau kita menemukan, ya sebentar teman-teman, kita kehalang sama eskavator ya. Entah mengapa kalau kita ketemu pohon kayu angin seperti pada gambar tadi, gambar ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di lapangan, entah kenapa ketika kita temukan pohon ini kadang sebagai penanda bahwa ore itu tidak dalam teman-teman. Artinya di kedalaman yang dangkal kita sudah bisa menemukan ore. Nah, pohon ini teman-teman biasanya sebagai penanda. Entah bagaimana teorinya kami juga tidak paham, tapi kurang lebih pengalaman kami seperti itu ya. Jadi kalau ada pohon kayak begitu, biasanya ornya dangkal. Nah ini kita cek lagi materialnya. Berbeda di titik 1 tadi yang kurang lebih sekitar 7-8 meter kita belum menemukan ore yang baik. Nah, di lokasi titik 2 ini dengan pohon tadi sebagai penandanya, itu di kedalaman 3 atau 4 meter lah kita sudah temukan material yang seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih sama dengan material di kedalaman 8, ya sekitar 8 meter di titik pertama tadi ya. Tapi di sini di kedalaman yang dangkal kita sudah temukan material ini, ornya ini ya. Nah, tuh teman-teman pada tertarik untuk lihat materialnya. Ya ini dia teman-teman, pohon cemara angin atau pohon kayu angin ya. Ya teman-teman, ini masih ada rekan-rekan saya yang mengecek ya sampel di titik kedua. Ya, ini adalah contoh garnieri teman-teman. Teman-teman kalau lihat material atau mineral yang warna hijau ini, nah ini adalah garnieri teman-teman. Kalau kita ambil yang warna hijau ini kemudian kita analisis, itu bisa sampai 7-8% Ni-nya teman-teman. Tapi kan tidak mungkin di proses penambangan kita mau pisahkan garnierit aja ini yang warna hijau aja dari material lainnya, kan susah banget teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah sebagai penanda bahwa ore, kita sudah masuk ke zona ore. Biasanya ditemukan garnierit. Ya, teksturnya seperti apa itu kalau kita kerok-kerok pakai kuku kayak gini teman-teman, itu dia kayak lilin. Jadi teman-teman kalau megang material ini dalam keadaan basah, itu kayak lilin teman-teman ya. Semoga bisa jadi penanda ya bagi teman-teman yang sedang eksplorasi. Gimana bang, capek banget, tapi saya puas. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman perihal penambangan, khususnya penambangan nikel. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.